Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat ya? Pada kesempatan hari kedua dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, ada materi tentang gerakan literasi sekolah yang akan disampaikan oleh saya. Nama Ibu Saptorini Hinunah SPD. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti ketika pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa belajar bersama tentang kebahasaan dan tentang sastra. Lah, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini tentang gerakan literasi sekolah. Apa itu literasi? Ada yang pernah mendengar? Secara umum, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia yang resmi, literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Jadi tidak hanya membaca, ya. Jadi membaca dan menulis. Selanjutnya, gerakan literasi di sekolah itu bertujuan untuk menanamkan peserta didik agar gemar membaca, gemar menulis, dan gemar berimajinasi yang nantinya akan menghasilkan karya, baik itu karya ilmiah ataupun karya sastra. Selanjutnya, gerakan literasi sekolah beberapa tahun terakhir ini digalakkan di beberapa sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada perbaikan karena setiap sekolah memiliki fasilitas dan SDM yang berbeda-beda. Jadi setiap sekolah memiliki beberapa rencana atau gambaran yang diterapkan untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. Secara umum, gerakan literasi sekolah adalah gerakan membaca di lingkungan sekolah. Gerakan literasi sekolah dalam upayanya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan budaya menulis, sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Tahap yang dilalui dalam gerakan literasi di sekolah, yang pertama adalah tahap pembiasaan. Di sini, siswa biasanya diberi pengenalan berkaitan dengan buku-buku yang bisa dibaca atau membiasakan siswa untuk menyimak guru membaca, siswa mendengar, atau siswa diminta untuk membaca buku-buku yang ringan. Itu bisa disebut literasi dalam tahap yang awal. Intinya tahap pembiasaan ini baru mengenalkan kepada siswa dan membiasakan siswa untuk gemar membaca. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini seperti contoh, siswa dilatih untuk proses literasi, semisal siswa diberi artikel yang ringan atau diberi sastra yang sederhana seperti cerpen yang hanya beberapa lembar. Siswa disuruh membaca cerpen itu. Setelah selesai membaca, siswa bisa meringkas atau membuat sinopsis dari cerita cerpen yang sudah dibaca tadi. Itu baru pelatihan pengembangan. Untuk tahap ketiga ada tahap pembelajaran. Nah, di sini siswa dibiasakan untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku-buku umum ilmiah non-teks pelajaran. Jadi bukan buku biologi, bukan buku teks ekonomi, bukan buku teks sejarah, tetapi buku-buku yang tentang pengetahuan, tentang kesehatan, tentang olahraga, dan sebagainya. Bisa juga tentang buku sastra seperti kumpulan cerita pendek, bisa novel, bisa cerita rakyat, bisa kumpulan puisi, bisa kumpulan pantun, dan lain-lain. Selanjutnya,
Dalam tahap gerakan literasi sekolah ini, siswa bisa saja dilatih untuk membaca nyaring atau membaca dalam hati, atau hanya sekedar menyimak dan mendengarkan. Ini yang sudah saya jelaskan pada tahap yang pertama tadi ya. Jadi literasi tidak hanya membaca, bisa saja dengan menyimak atau mendengarkan orang berbicara, mendengarkan radio, mendengarkan televisi, itu bisa disebut dengan literasi. Selanjutnya tahap kedua tadi, siswa diminta membaca buku, lalu diminta meringkas. Ini pengembangan dari tahap gerakan literasi sekolah bagian kedua. Berikutnya pada bagian ketiga ada tahap pembelajaran. Buku-buku yang bisa dibaca siswa lebih luas ya, tidak hanya buku sastra saja, tetapi buku-buku umum yang bukan buku pelajaran, tetapi isinya masih ada kaitan dengan pengetahuan. Kenapa pembelajaran ini diletakkan bagian bawah? Karena yang dibaca kan satu buku utuh, jadi tidak hanya beberapa lembar saja, tidak, tetapi satu buku utuh. Apakah harus dibaca dalam satu hari itu? Tentu tidak. Jadi hari ini 15 menit dapat berapa halaman, besok 15 menit dapat berapa halaman, baru nanti sudah selesai membaca satu buku utuh, lalu siswa diminta meringkas keseluruhan isi buku yang dibaca tadi, begitu. Terus ada 6 langkah dalam melakukan literasi. Yang pertama adalah mengerti apa yang dibaca, mengerti apa yang disimak. Yang kedua adalah menciptakan, misalnya mengerti, tadi saya memberi contoh mengerti tentang puisi. Yang kedua adalah mencipta tentang puisi. Tahap yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi bisa konsultasi kepada guru pengampu atau kepada sesama teman berkaitan dengan hasil karya yang sudah dihasilkan siswa tadi. Untuk yang keempat adalah mengapresiasikan. Di sini mengapresiasikan itu bisa dengan menganalisis keseluruhan dari hasil kerja yang sudah diciptakan tadi. Untuk yang keempat, hasil kreasi literasi berupa sastra atau artikel bisa dibukukan. Untuk yang terakhir, hasil pekerjaan itu bisa dipamerkan, bisa berupa karya tulis atau berupa artikel yang dimasukkan di majalah sekolah atau di majalah dinding kelas atau majalah dinding sekolah. Selanjutnya, di dalam masyarakat ada beberapa penelitian yang menghasilkan bahwa ternyata tingkat literasi masyarakat memiliki hubungan terhadap kualitas bangsa. Secara umum seperti ini. Kalau masyarakat suatu negara itu minat bacanya tinggi, maka kualitas negara itu pasti tinggi. Untuk kecerdasannya, untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau dalam suatu negara itu minat membacanya masyarakat rendah, sudah dipastikan kualitas bangsanya juga rendah, sehingga negara tersebut belum menjadi negara yang berkembang karena tingkat SDM masyarakatnya memiliki kualitas kecerdasan yang sederhana. Terus selanjutnya, ketika seseorang memiliki minat baca yang tinggi, ini berpengaruh terhadap wawasan mental dan perilaku seseorang. Misal, kalian suka sekali membaca cerita, suka sekali membaca artikel, minimal pengetahuan kalian itu luas, sehingga kalian memiliki kekuatan pengetahuan dan mental dalam menghadapi permasalahan, serta perilaku kalian pasti tertata dengan norma-norma. Berbeda dengan orang yang tidak sekolah, tidak membaca, maka mentalnya rusak, perilakunya juga rusak. Lah itu kenapa pentingnya kita untuk selalu membaca. Selanjutnya, bisa kita lihat bangsa Indonesia itu memiliki tingkat literasi yang rendah.
pada urutan lebih dari 70 di seluruh dunia. Kita jauh dari negara-negara lain. Maka kenapa? Dari alasan itulah kurikulum yang ada di Indonesia mencanangkan gerakan literasi sekolah yang mengajak setiap sekolah untuk memotivasi para siswanya agar gemar membaca. Sehingga ketika para siswa gemar membaca, kualitas kecerdasannya meningkat, dan itulah yang nanti akan mengembangkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Ada kaitan antara literasi sekolah. Literasi sekolah itu dapat diisi dengan berbagai cara atau bervariasi, tergantung pada kreativitas peserta didik, tergantung juga pada kualitas guru-gurunya. Kalau misalnya guru rajin, maka sekolah itu literasinya akan berkembang, begitu ya. Di sini ada beberapa contoh kegiatan literasi di sekolah. Yang pertama, ini hanya gambaran yang mungkin nanti akan kita lakukan bersama-sama pada saat sudah tatap muka. Yang pertama, kegiatan wajib berkunjung ke perpustakaan bagi siswa minimal 1 minggu sekali. Entah hanya sekedar membaca atau pinjam buku dibawa pulang, atau memang ada kegiatan di perpustakaan seperti diskusi dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan mading kelas dan mading sekolah. Bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, bisa 3 bulan sekali. Yang ketiga, ada membaca buku, bisa buku umum atau buku pelajaran, minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini perlu pembiasaan. Yang keempat adalah membuat pohon literasi di setiap mading kelas. Yang kelima, kegiatan menghafal kosakata dan menulisnya dalam bentuk kalimat. Kalian sudah belajar bahasa Indonesia sejak SD, bahkan TK sudah ada pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi kosakata di Indonesia itu kan banyak sekali, apalagi banyak kata serapan yang diserap dari bahasa asing seperti Arab, Cina, Inggris begitu. Sehingga banyak kosakata baru yang belum pernah kalian dengar. Maka nanti di lain waktu kita akan menghafalkan kosakata-kosakata baru untuk kalian kembangkan dalam sebuah kalimat. Kenapa harus dikembangkan dalam sebuah kalimat? Paling tidak itu akan menguji bahwa kamu sudah menghafal kosakata itu, sudah memahami artinya. Sebagai contoh seperti ini. Ketika ada kata paradigma, kamu tidak tahu paradigma itu apa. Ternyata paradigma itu artinya misalnya tujuan. Lah, itu baru kita membuat kalimat tentang paradigma. Lah, itu contoh bagaimana kita menghafal kosakata baru. Terus berikutnya, yang keenam, mengadakan perlombaan karya literasi di setiap semester. Bisa tentang mading, bisa sudut baca, bisa majalah, bisa buletin, bisa karya ilmiah yang lainnya, begitu. Terus yang terakhir, membuat perpustakaan mini atau pojok literasi di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Ini tergantung kreativitas siswa, sehingga mereka akan membuat pojok literasi yang nyaman untuk mereka gunakan dalam membaca.